Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Aldino Kamarudin Santoso dengan program podcast. Udah podcast aja, gak ada namanya, masih belum ada namanya. Sampai berapa kali take, cuma karena memang ya belum ada namanya. Kalau yang lain sudah ada namanya, kayak yang ini sekarang di background. Saya bersama bintang tamu yang hari ini menyempatkan Kamu diri. aja bukan bintang. Oh, nggak bintang. OTW bintang, ada kurungnya. Kedatangan tamu dari Bandung yang merupakan seseorang yang sangat kreatif. Kebetulan kok ya kenal gitu, jadi bisa dikontak. Kalau nggak kenal ya nggak bisa dikontak gitu kan. Jadi kebetulan bisa dikontak, terus menyempatkan diri, yaitu adalah Teteh Asmi Nur Ais. Selamat datang Asmi Nur Ais. Eh, Halo. Terima kasih telah meluangkan waktu. Teh Asmi ini adalah salah satu yang saya incar untuk menjadi tamu karena punya beberapa hal yang menjadi menarik untuk dibagikan atau kita telaah kita telah secara mendalam, yaitu salah satunya adalah ini. Ini adalah kata-kata kuncinya tadi, yaitu adalah tentang multipotensi gitu kan. Apa itu multipotensi dan apa saja sih hal-hal yang terkait gitu kan. Terus kenapa kok multipotensi ini menjadi sesuatu yang mungkin bagi beberapa orang itu udah ngerti, atau bagi banyak orang itu masih awam gitu kan. Nah, sebelum kita membahas, mungkin kita lihat-lihat dulu profil singkat Asmi Nur Ais. Podcast-nya ini bisa didengarkan di Spotify. Tinggal di-searching aja podcast multipotensi gitu kan, di-searching ini kan. Ini sudah ada beberapa episode, ada episode yang sendiri, monolog, atau ada yang dengan tamu juga, sudah ada beberapa, luar biasa. Lalu ini ada tentang, ini intinya seperti ini ya, merasa nggak punya passion atau selalu bingung kenapa passion-mu berubah-ubah, merasa tertinggal karena teman-temanmu kelihatannya sudah lebih tahu. Nah, ini mungkin yang masih galau, kayak misalkan bingung mau kemana, dia punya kemampuan apa tapi bingung ngembanginnya gimana, terus kok berubah lagi. Lah, ini mungkin dengarkanlah podcast ini supaya paling tidak mendapat Mungkin cocok pencerahan, ya. atau paling tidak supaya kuotanya tidak terbuang sia-sia. Ini ada podcast yang bagus sekali. Lalu ini profil di Instagram, siapa tahu ada yang pengen tanya-tanya nanti. Asmi Nur Ais, gandeng semua. Multi-potential woman who wants to empower people like herself. Jadi kenapa kok Teh Asmi ini membuat podcast multipotensi lah? Ini ada di bio IG-nya, yaitu like herself, alias dia sendiri juga begitu gitu. Sehingga enak karena dia mengalami dan mungkin ilmunya akhirnya dibagikan gitu kan. Jadi biar tidak hanya dia yang merasakan, supaya mungkin lebih menyebarluaskan bahwa orang lebih mengerti gitu kan. Yaitu ada writer, kreatif konten, Kinovia ID ini adalah salah satu produknya, yaitu adalah rumah produksi ya, rumah produksi konten. Itu dibuat oleh Asmi dan teman-temannya. Lalu ini adalah ya postingan-postingannya yang sangat-sangat membuat orang untuk datang untuk entah nge-like atau komen. Karena lucu-lucu sih, aku sebagai yang ngelihat itu, ini kadang bikin video-video lucu, Ya, jadi yang kayak ada nggak jelas. jadi kayak ini gemes gitu loh. Jadi kayak kok bisa sih? Nih ada, nah tapi juga di sisi lain juga ada yang kontennya, maksudnya ada yang serius ya, kayak apa namanya, bikin buku atau kata-kata yang memang puitis-puitis gitu. Terus ya inilah, nah ini ada yang lucu-lucu juga yang di TikTok-nya mungkin ya. Kita juga punya TikTok. Aku belum lihat yang TikTok-nya, cuma paling enggak Itu banyak Instagramku. TikTok juga banyak. Oke, mungkin karya-karyanya juga selain di Spotify, ini bisa ini ada link tree-nya, ada podcast, terus ada ya film pendek. Ini sekalian promosi, ada film pendek Istiqlal, ada Merangkul Jarak. Ini dua film yang ngehits di setahun 2 tahun ini untuk film pendek Amin. yang sangat hits di kalangan filmmaker, di kalangan anak-anak komunitas. Terus ada YouTube, mungkin kalau pengen tahu juga bentuk konten yang bentuk YouTube, untuk video ada di YouTube. Ini ada, sudah 7.000 subscriber, artinya sudah. Nyanyi doang sih. Oh, nyanyi-nyanyi, nggak apa-apa. Coba Oh ya, banyak lagu-lagu, dan kalau nggak salah
ada translate lagu loh. Jadi kayak lagu-lagu luar negeri, lagu Korea ditranslate. Wow. Wow, niat sekali menerjemahkan Kalau bikin lagu-lagu. konten serius malah nggak laku. Bikin konten yang niat, yang pakai ilmu, yang pakai apa namanya, mungkin ada ilmu komunikasi atau teori-teori yang berat-berat gitu ya. Ya yang nonton cuma puluhan itu. Yang nonton cuma tapi yang lucu lu tapi Iya, yang lucu-lucu, yang pakai aksesoris, pakai topi, pakai makeup-makeup aneh, boom langsung FYP. iya begitulah. Begitulah kehidupan suka duka di dunia konten ya. Ini ada ya ini di YouTube-nya. Jadi silakan, aku pun juga baru tahu, baru lihat-lihat juga. Wow, sangat-sangat ekspresif. Saya akhir-akhir ini juga suka suka nonton Korea, drama Korea atau lagu Korea, tapi juga akhirnya direview atau mungkin dinyanyikan ulang gitu kan. Nah, ini sekarang yang serius, ini ada LinkedIn. Apa sih bacanya LinkedIn ya? Ini yang untuk profesional ya. Jadi dia ini adalah seorang scriptwriter, Tetap cari uang lah ya. content creative and writer, and content developer at Kinovia. Terus ini ada website, nggak tahu ini udah Ini eh website-nya masih belum belum jalan. oh belum jalan, baru berarti? Baru ini? Nggak baru, aku udah lama pasang Udah lama? website, cuman ini tuh mau diganti gitu segmentasinya. Jadi belum belum Oh, dibenerin lagi. oh ya ini bahasanya aja bahasa apa? Ini nggak tahu. Fusa quiz Fullpad Iya, Portal. itu masih Ini masih kayak nyoba-nyoba, kayak tem template-nya ini. Ya paling enggak ini ya. Wah, luar biasa ya. Jadi Asmi ini dari Universitas Pajajaran, jurusan komunikasi. Tadi barusan ngaku juga ternyata SMA-nya SMA IPA. Ternyata IPA tembus ke komunikasi. Terus sekarang kemana-mana ya. Jadi nulis, ngembangin story ide atau ide cerita, terus produksi konten digital dan macam-macam ya. Oke, nah ini adalah lalu sedikit menyinggung mungkin ini Kinovia, ini pekerjaannya bersama teman-temannya. Dia produksi film Istiqlal dan merangkul jarak itu. Jadi di sini adalah bagaimana terus dan konten-konten lainnya. ya ini kemasannya juga udah menarik ya. Jadi kayak nggak cuma bikin tapi juga kontennya itu juga kayak edukasi juga misalkan kayak ada reviewnya, terus ada kayak apa namanya, tentang mungkin kemarin tentang Ramadan, jadi cocok lah. Jadi kayak pengembangan-pengembangan dari rumah produksi itu macam-macam ya. Lah ini sudah ada juga, merchandise-merchandise-nya bagi yang mau beli, silakan. Terus ini juga terakhir ini sempet buat buku juga ya, Overthought Overnights ini ya. Buku Buku independen lah. buku independen ya, ini A Collection of Emotions ya, ini ada penjelasan juga kok. Ini ya menjadi orang dewasa tidak mudah. Jadi mungkin juga curhat pribadi, tapi keren curhatnya itu jadi buku gitu loh. Aku udah lama udah pengen bikin buku sih, cuma belum nemu aja, tapi ini udah teman-teman yang udah ada yang duluan, jadi supaya ke depan lebih semangat lagi. Jadi itu aja mungkin profil singkat yang nggak singkat karena tadi udah 5 menit kayaknya. Jadi banyak sekali pekerjaan atau hal-hal yang dikerjakan oleh Teteh Asmi ini selama kurang lebih seperempat abad hidup ya, udah seperempat ya? Udah seperempat 25 tahun ya? Lebih sedikit, lebih Oh dikit. oh lebih dikit. Ya banyak sekali ternyata hal yang dikerjakan. Jadi mulai dari konten yang serius, konten yang bercanda, sampai sangat-sangat bercanda, mau apa-apa dikerjakan ya. Jadi, menarik sekali. Jadi akan kita bedah pada podcast kali ini. Oke, mungkin pertanyaan pertama ya, sejak kapan sih kenal atau sadar bahwa diri sendiri ini kayak multipotensi dan akhirnya, "Oh, aku ini kayak gini toh," gitu kan. Atau mungkin dulu itu cuma sekedar, "Ya udahlah yang penting tak lakuin kah, apa yang aku bisa tak lakuin, maksudnya apa yang ada di depan tak lakuin," atau sudah kayak, "Aku mengenal diriku itu kayak mana sih, proses perjalanannya kayak mana ya dulu itu?" Silakan. Oke, jadi sebenarnya kan, dari dulu tuh sebenarnya orang tua aku udah ngerasa kalau aku tuh multi talent gitu kan, dan Mhm. emang istilah multi talent kan lebih, jauh lebih populer ya kan, maksudnya dari dulu tuh udah populer. Iya Cuman iya, heeh aku heeh. ngerasanya kok Heeh. ya multi talent tuh kayak nggak ada yang sampai jadi gitu, maksudnya emang sih aku Mhm. tahu dari kecil ibuku udah nemenin aku nyanyi-nyanyi, terus bapakku juga udah nemenin aku kemana-kemana gitu Heeh, kan, heeh termasuk heeh. nulis juga udah dari SD tuh kakekku selalu
nemenin aku buat beli buku, bahkan buat nganterin novel aku ke kantor pos buat dikirim ke penerbit Uh, tuh dari kecil tuh udah oh, ditemenin gitu sama orang-orang di lingkunganku. Cuman kayak aku tuh hmm, kok nggak ada yang jadi gitu, kayak bukuku dari kecil pun nggak ada yang jadi penyanyi pun enggak gitu kan. Jadi kayak ada di penyanyi. titik kayak, aduh udah dah, kayaknya emang cuman dukungan orang tua aja gitu, sebenarnya aku enggak gitu, awalnya tuh kan kayak gitu. Nah terus Hmm, Aku tuh pertama nyadar dan menerima gitu kalau aku multipotensi yang mungkin nggak akan sekeren sebutlah siapa yang udah yang kelihatan banget gitu, sekarang tuh kayak Raditya Dika gitu mungkin heeh ya, heeh atau heeh heeh. Tompi gitu kan itu udah Iya, kelihatan heeh ya heeh. maksudnya jadi. Aku tuh kayak udah 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 kerja tapi kayak masih segini-gini aja gitu kan. Waktu itu tuh, waktu aku kerja pertama di sebuah media perempuan, namanya Hmm. Gogel. Oh ya. Oh, Google Jadi Magazine posisinya Magazine. agak Magazine tadi. Iya ya, ya heeh. Google Magazine. Heeh. Waktu itu aku pernah kerja di situ dan emang Google itu ada fokusnya di empowering empowering cewek-cewek Mmm, gitu. Jadi karena ada mhm. fokus di situ, aku banyak bagian harus kayak nyari tahu artikel yang hubungannya sama fashion, sama mimpi Mmm, anak-anak remaja kayak gitu kan. Nah, mhm. gara-gara itu dan teman-temanku kayak gitu, teman-teman kerja, temanku tuh ngasih lihat satu video TED TED TEDx, Talks. TED Talks, iya Ya iya, heeh. TED Heeh. video TED Talks seorang multipotentialite yang udah duluan tahu lah namanya Emily Wapnick. Jadi Emily Mmm, Wapnick itu dia seorang dia seorang kaum LGBT yang ternyata punya banyak passion, terus mhm, dia menyuarakan multipotentialite, dia juga menyuarakan apa hak-hak dia sebagai orang yang berbeda, terus dia juga musisi, terus dia mmm, filmmaker, terus mmm, dia ngajar juga. Jadi kayak pas aku tahu dia, mmm. wah ada loh orang kayak gini gitu kan, namanya Oh Emily ya, Wapnick. Nah dari iya iya. ini akhirnya aku tahu lah multipotentialite, terus aku nyari tahu lagi, aku baca bukunya, aku nemu lah satu orang lagi yang udah lebih tua, udah almarhum bahkan, namanya Barbara Sher. Dia bukunya udah jauh lebih banyak, cuman emang istilahnya agak beda. Istilahnya itu scanner kalau menurut Mbak Barbara Sher ini. Scanner. Scanners kalau nggak salah, scanner. Mmm. Terus Jack of all trade, istilah yang sering populer. Terus Master of none. Oh Bahkan ya, heeh, istilahnya ada yang nyebut Master of None, heeh. Pernah tahu pernah tahu. iya jadi Heeh. nah dari situlah aku baru nyari tahu, oh ternyata ya wajar, maksudnya kayak seorang multipotensialnya nggak semuanya tuh jadi Sherina Munaf gitu, nggak semuanya tuh jadi Mhm. ada loh Iya orang-orang yang iya. yang kayak gini gitu, sekedar ya Mhm. nyari uang, ada penghasilan, tapi ada juga hal yang dilakukan di sampingnya gitu. Dan dari situ ya udah aku mulai nerima itu gitu. Kalau ya mungkin kedepannya aku akan kayak gini terus. Bahkan kan dari kerjaan pertama ke kerjaan kedua juga beda gitu kan. Mmm. Gitu. Jadi Jadi sebetulnya ternyata karena memang dari kecil ada dukungan orang tua yang, "Kamu nyanyi?" "Oh didukung, dikasih fasilitas," gitu kan. Tapi ya sudah sekedar ikut lomba karaoke 1 kali, 2 kali, udah. Habis itu, "Oh buku, punya tulisan-tulisan, kirim kirim." Kok nggak terbit-terbit, udah selesai. Terus sampai benar-benar akhirnya, "Kok gini-gini aja sih aku ini?" Habis itu, kok ya pas sih waktu itu menemukan di tempat kerjaan ada di bidang yang sejenis, ternyata ada orang yang lebih dulu dan dia, mengeluarkan teori-teorinya ya atau namanya udah jadi buku kan kayak panjang itu pasti ada kisah hidupnya, ada teori-teori tentang multipotensi itu adalah multi talent yang mungkin masih sekedar potensi, masih terpendam dan macam-macam ini, kayak gitu, mungkin kayak seperti itu. Jadi sampai akhirnya bahwa, "Oh, aku ini kayak dia kayaknya ini." Jadi, ya udahlah apapun tak kerjain ajalah, apa ya yang aku bisa ini, oh mendalam ya kayak gitu, akhirnya mungkin kayak gitu. Ada teori-teorinya ternyata ya, jadi ada orang yang lebih dulu, terus sahabatnya Emily dan satunya tadi kan, Emily dan satunya tadi ya? Barbara. Barbara ya tadi, oh jadi kayak gitu. Jadi terus sampai sekarang pun akhirnya ya sudah aku menggeluti aja ini kan, jadi nggak ada masalah gitu kan. Jadi, kayak tadi kan memperjuangkan hak-hak orang-orang yang sejenis itu kan, hak master of none lah, hak-hak apa, orang-orang yang, kayak apa namanya, punya potensi di banyak bidang lah. Jadi itu sampai saat ini berarti sekarang ini nggak ada masalah ya selama dalam pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari tidak menemui masalah atau sempat menemui misalkan
kan namanya multipotensi ya, jadi nyoba satu tapi justru di situ malah, tidak baik gitu kan hasil kerjaannya atau gimana? Pengalaman sekarang di dunia kerja atau di kehidupan nyata yang sekarang ini nih kira-kira, ada masalah? Dulu sempat jadi masalah, cuman sekarang karena udah slow, Mhm. udah nggak apa-apa kalau sekarang. Cuman dulu sempat jadi Oh, masalah itu adalah kayak harus ada yang direlakan. Jadi kayak harus sadar kalau mmm, ada yang harus direlakan emang, nggak semua tuh bisa jadi gitu yang kita mhm, suka tuh. Yang penting ya kalau misalnya masih bisa dilakukan dalam tujuannya menyenangkan diri sendiri, ya nggak apa-apa. Cuman kalau dulu emang sempat jadi masalah, karena mmm, waktu itu aku tuh masih berambisi pengen nerbitin buku kan, novel gitulah dan oh, lain-lain iya, gitu. Maksudnya kayak heeh, pengen dalam rangka penulis buku gitu, makanya iya, meskipun aku udah kerja jadi content writer, aku nggak bisa nyebut diri aku penulis karena kayak nggak ada gitu kan, aku selalu merasa itu tuh nggak cukup gitu. Terus ya mmm, udah lama-kelamaan, ya ternyata nggak harus kayak gitu, ternyata harus ada mimpi yang direlakan. Bahkan aku sempat pengen jadi news anchor kan sebenarnya, cuman nggak jadi. Jadi kayak emang harus ada yang direlakan, jadi ya mmm, ya udah, emang itu waktu itu masih jadi masalah, waktu masih punya mimpi itu. Cuman kalau sekarang setelah menerima apa yang bisa dikerjakan yang menghasilkan uang apa yang bisa dikerjakan yang menyenangkan diri apa gitu. Jadi emang beda-beda ternyata kompartemennya gitu. mhm. Kalau dulu Jadi masih masalah kalau dulu. oh, jadi ya perjalanan menjadi apa, yang mengerti tentang multipotensi tidak mulus-mulus amat ya. Jadi misalkan jangan dikira kita ini multipotensi, jadi dalam banyak bidang itu ya oke-oke aja, belum tentu. Siapa tahu lagi ngerjain nulis sama lagi ngerjain produksi film barengan, weh, belum tentu semuanya pada bagus, ada satu yang dikorbankan. Atau tadi misalkan ada lowongan news anchor misalkan, mimpiku jadi news anchor ini kan, pembawa Dan berita terima gitu. gitu. Lagi lagi pendaftaran news anchor, lagi interview misalkan atau apa, ternyata ada proyek yang harus dikerjakan. Nah ini barengan dan deadline-nya sama kayak atau ini sedangkan proyek barengan ini udah dikerjain sama teman-teman, udah komitmen dari awal. Aduh, ini yang mana yang dikorbankan? Ini kan posisi-posisi sulit lah Ya betul dalam betul. kehidupan itu sudah pernah dilalui, alhamdulillah sekarang udah lebih stabil, udah lebih kayak ngerti dan lebih paham gitu kan. Jadi tidak selalu mulus-mulus saja. Menarik sih untuk membahas multipotensi di podcast ini, kan ternyata episodenya bisa banyak ya lah. Itu kan awalnya aku ngira cuma, apalagi sih multipotensi yang dibahas ini kan intinya adalah orang yang punya passion atau orang yang punya kemampuan dan kemauan di banyak hal dan akhirnya kok ya pas ya ada bidang yang nerima itu gitu kan. Terus ini kok optimis ya misalkan podcast multipotensi atau konten tentang multipotensi ini pembahasannya masih banyak gitu kan. Itu gimana nanti ngembangin Spotify-nya multipotensi ini kayak mana ini? Jadi apalagi yang dibahas itu tentang Sebenarnya multipotensi. sebenarnya itu kalau ngelihat orang multipotensi, aku tuh ngerefleksi dari mungkin, orang-orang di sekitarku ya, aku ngelihat ibuku Heeh. sendiri multipotensi. Dia kayak sebenarnya Oh, dia suka nyanyi heeh. cuman karena nggak jadi penyanyi, nggak dibolehkan juga jadi penyanyi, akhirnya dia jadi pembina paduan suara. Cuman dia Oh passionate juga di psikologi, makanya dia jadi oh guru BK gitu kan. Nah, dari situ aku oh, sadar kalau, oh even nenekku sebenarnya multipotensi. Nenekku mmm, ternyata semasa hidupnya melakukan banyak hal dan dari situ aku sadar kalau sepanjang hidup multipotensi itu ada aja loh fase-fase yang sebenarnya menarik untuk dipelajari gitu. Kayak misalnya oh, ternyata heeh ada yang harus direlakan, terus gimana dia heeh. menghadapi masa tua, itu mungkin sampai tua masih ada yang bisa dibahas gitu. Karena yang Oh, aku lihat heeh. orang dalam maksudnya, orang tua kadang dalam bertahan hidup ada yang memanggil kembali, hobi-hobi masa muda yang nggak sempet Iya, dijalanin, yang kayak gitu tuh. Itu nandain ah, kalau dia sebenarnya multipotensi. Jadi oh, kayak heeh. menurutku sih akan selalu menarik untuk dibahas gitu tiap misalnya ya katakanlah milih jurusan atau gimana dia Heeh, ngehadapin kuliah, dia gimana ngehadapin kerjaan pertama itu bahkan heeh, maksudnya setiap fase kehidupan bisa ada aja gitu yang harus dihadapi oleh seorang multipotensi gitu. Jadi makanya mungkin itu yang mmm, bikin topiknya ada aja gitu. iya, heeh. Jadi bayanganku ini, paling macet ini habis ini udah selesai, maksudnya apalagi sih, tapi ternyata enggak, karena bisa jadi secara teori multipotensi dari buku tadi ya, dari orang yang udah mengalami nih, satu 2 orang yang akhirnya menjadi ahli multipotensi atau ahli tentang teori multipotensi.
Tapi kan ini teori menurut dia ya kan. Nah, siapa tahu nanti orang yang mengalami multipotensi dengan budaya berbeda, dengan negara berbeda, dengan fase kehidupan, nah itu bisa jadi pengalamannya macam-macam dan bisa jadi itu juga topik yang menarik untuk dibahas ya. Kayak tadi orang tuanya sendiri, ibunya, neneknya gitu kan. Dan aku mungkin juga melihat ya mungkin keluargaku juga gitu. Ada yang gitu juga ya. Ayahku yang sudah bekerja serius ternyata juga suka nyanyi. Kalau ada panggung, ada mantenan, ada nikahan itu kan suka karaoke langsung ke itu, langsung yang keyboardnya itu langsung minta request lagu. Jadi kayaknya menarik ya. Jadi apa-apa yang dikerjakan oleh multiple ternyata masih banyak lagi pembahasannya ya. Jadi terus itu aja. Nah, sekarang mungkin yang saat ini lagi dikerjakan itu maksudnya oleh Teh Asmi ini selain ngerjain podcast terus itu lagi repot apa aja nih? Misalnya dengan yang timeline-timeline yang sekarang ini yang sekarang udah ngerti aku multipotensi terus akhirnya aku ngebesarin podcast ya. Selain itu lagi ngerjain apa aja ini kira-kira sekarang? Kalau aku sebenarnya ada kerjaan utama, enggak kerjaan utama sih karena aku kan freelance. Jadi Heeh. aku ngebaginya ada hal menghasilkan uang, ada yang Mhm. apa ya, kan tujuannya untuk pembuktian diri gitu kan. Oh, Nah, heeh. si podcast multipotensi ini sebenarnya di tengah-tengah. Jadi aku nggak tahu nih Oh. arahnya kemana. Apakah nanti aku akan bikin komunitas ke depannya, apakah akan bikin kelas, aku belum tahu. Cuman untuk Mmm. yang menghasilkan uang sementara sejauh ini tuh hal-hal yang sifatnya nulis. Mmm. Nulis, entah itu nulis konten, entah itu, nulis buat tujuannya video ya, videonya kayak ya entah itu video profil, entah itu buat Heeh. keperluan iklan atau apa. Kemarin sih Oh. aku sempat nulis web series dan Mmm. series juga pernah. Jadi kayak intinya mah nulis lah bagian yang menghasilkan uang itu Nah ya, heeh. nulis, cuman nulis untuk komersial. Nah, bagian yang nggak menghasilkan uang tuh masih sekarang lagi produksi dan agak sutradarain film pendek, terus, si Mmm. multipotensi juga masih di tengah-tengah karena belum ada Iya, heeh. arahnya kemana. Terus, Mmm. YouTube juga sebenarnya lagi vakum kan, jadi aku bingung nih, ini ada di sebelah mana. Mungkin ada di sini kali ya. Karena masih bosenan Heeh. nih, bosenan musiman gitu kan. Anak Iya, multipotensi heeh. kan gitu, bosenan, Heeh musiman, heeh. nggak ada timeline. Terus apa lagi ya? Ya tadi, ya sebenarnya kemarin sempat bikin lagu, cuman, masih Wow. aku tunda gitu untuk publikasinya. Jadi Oh. itu di sini juga, di hal-hal yang menyenangkan hati doang gitu. Jadi Mmm. itu sih, apa ya, aku belum bikin lagi. Jadi kemarin tuh emang emang kebetulan aja timeline-nya pas, tiba-tiba Mmm. tiba-tiba ada fase hidup yang maksudnya yang cukup cukup berpengaruh ke diriku, terus ada mau pandemi juga jadi kayak pas aja, ya udah keluarin gitu. Itu di sini Oh. juga sebenarnya, itu tujuannya emang meskipun itu dijual, tapi tujuannya sebenarnya di sini. Kayak itu mewujudkan mimpiku di masa kecil gitu yang nggak terwujud. Tapi anu loh, aku sih kayak aku tuh biasa kayak lebih terinspirasi yang kayak orang yang dekat ya, yang bisa aku sapa, yang bisa aku kenali, dan dia udah melakukan sesuatu yang hebat menurutku. Kayak misalkan kemarin baru aja di Kamis kemarin, aku tag sama temen yang, bikin buku serial detektif, crime crime, serial crime pembunuhan. Jadi kayak novel-novel misteri gitu kan. Nah, aku dulu pernah bikin film kan tentang kayak semacam itu kan. Jadi kayak, wow orang ini udah jadi buku gitu, sedangkan aku juga punya potensi untuk itu, cuma ya nggak dilakukan karena kesibukan dan sebagainya. Jadi Teh Asmi ini udah bisa membagi jadi kayak kerjaan utama yang memang untuk bertahan hidup ya, karena kita nggak memungkiri passion atau Iya betul. idealis gitu kan, aku harus ini," tapi wah besok nggak makan ini, nggak ada pemasukan ini. Jadi ada pekerjaan yang utama yang apa namanya tadi, nulis untuk freelance untuk, karya-karya yang pesanan ya, istilahnya kayak pesanan ya, biasanya kayak untuk Iya, iklan betul. iklan, profil atau mungkin acara-acara gitu kan. Terus ada lagi yang tengah-tengah tadi multipotensi Komik dan terakhir aku kenapa? terakhir ngerjain komik, tapi itu Komik? masuknya di sini. Oh, ada Ya juga aku sempat komik ya? ngerjain Berarti komik. wow. Oh ya sempat ada kok di IG-nya kok beberapa kali juga, komik juga ya, ada ya kalau nggak salah. Iya Iya betul. ya, komik, terus habis itu yang tengah-tengah tadi ada multipotensi sama YouTube yang nggak tahu ini karena kebetulan karena kan di podcast atau di YouTube itu juga kalau YouTube-nya kalau nggak salah udah di AdSense ya kalau nggak salah, sudah bisa ya kalau nggak udah di atas 1.000 kalau nggak Iya. salah. Masih ya masih ya, Tapi udah lumayan dan tidak tidak di tidak usah diharapkan. Tapi yang Spotify
yang Spotify ini juga bisa naik loh kalau memang diputar oleh banyak orang gitu, kalau nggak salah nanti dia, juga berpotensi berpotensi mendapatkan penghasilan. Nah, terus akhirnya ada lagi yang sisi yang benar-benar untuk ekspresi diri, untuk pembuktian, untuk bahwa ini loh yang diriku, ini jati diriku ini seperti ini gitu kan. Tadi, bikin film-film pendek sama teman, terus